Shalom semuanya, shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yuk semuanya kita mau berdiri dulu. Kita mau bersyukur untuk Tuhan, untuk penyertaannya. Jadi mari sebelum kita mulai ibadah kita di siang hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk tuntunan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Youth Jet Regeneration, kami mau sujud bersyukur untuk setiap kasih karunia yang Kau beri bagi kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu, mendengar firman Tuhan. Untuk itu kami alaskan ibadah yang kami lakukan di siang hari ini, permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya kami alaskan itu hanya di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan dengan dituntun oleh kuasa Roh Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan, setiap orang yang percaya katakan amin. Halo semuanya, shalom. Selamat siang. Oke. Apa nih? Apa kabar guys? Baik, luar biasa. Oke, sebelum kita mau mulai ibadah kita hari ini, kita mau baca visi misi dulu. Misi. Oke, baca ya. 1, 2, 3. Mengalami Tuhan dan hidup dalam prioritas yang benar. Misinya, Misinya 3, 2, 1. Menjadi suratan Kristus yang terbuka dan terbaca. Haleluya. Oke, sekarang kita mau bersorak-sorai. Tapi sebelum itu, siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus itu baik? Mainkan. Asik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih apa? Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa di dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib
Yesusku luar biasa. Haleluya. Yes. Oke, teman-teman dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan. Teman-teman boleh menyiapkan. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan terima kasih Tuhan. Kami sudah berada di sini Tuhan. Kami akan bersama-sama memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Tapi sebelum itu Tuhan, kami akan memberi, biarlah Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Biarlah persembahan ini bisa memperluas kerajaan-Mu dan berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, teman-teman yang mau memberi, yang sudah dapat amplop boleh ke depan. Yang barcode bisa scan barcode, di setiap bangkunya ada. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku lagi. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oke, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Teman-teman boleh siapkan hati dan sikapnya untuk kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan kalau kita percaya janji-janji Tuhan untuk kita ya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kau muliamu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya
tidak ada ketakutan dan kekhawatiran dalam diri kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Teman-teman boleh bangkit berdiri. Takkan ku bentak, Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupan. Saya persilakan hamba-Nya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Katakan ku percaya janji-Mu ajaib. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Bapak yang baik, kami bersyukur siang hari ini Engkau menyertai kami di dalam ibadah siang hari ini. Karena itu Tuhan, kami rindu di tengah-tengah penyertaan-Mu, maka hidup kami akan semakin menjadi lebih baik, hidup kami semakin diubahkan, hidup kami semakin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Kami mematahkan, kami menawan setiap pikiran yang tidak berasal daripada Kristus dan menaklukkannya kepadamu Tuhan. Kami mematahkan setiap kuasa yang tidak berasal daripada Engkau, setiap roh-roh yang tidak berasal daripada Engkau, setiap perasaan-perasaan yang
Selain tujuan untuk mempermuliakan Engkau, kami mau patahkan di dalam nama Yesus. Biarlah siang hari ini motivasi kami semakin dibenarkan di dalam kami beribadah, di dalam kami membuka hati untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu mengubahkan kami, menuntun kami kepada kebenaran-Mu yang membawa kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Pemain musik boleh duduk di depan? Oke, nggak apa-apa, biar agak cepat. Teman-teman, siang hari ini boleh ditampilkan tema saya? Ya, thank you. Ini bangku depan masih kosong, Edo, Devin. Oke, yuk. Good standard atau standar yang bagus, standar yang baik. Oke, teman-teman, sebelumnya saya mau nanya dulu sama yang pelajar, siapa pelajar? Oke, pelajar. Oke, pelajar. Nakia. Standar, boleh dikasih mic deh ke Nakia biar kedengeran ke YouTube. Enggak. Nanti kamu jawab yang di rumah enggak denger Nakia. Karena kalau aku suruh kamera ke kamu enggak mungkin. Nakia, standar yang pelajar yang bagus itu kayak apa sih? Menurut kamu, enggak usah mikir 5 menit. Menurut kamu, Nakia. Pelajar itu harusnya kayak apa sih standarnya? Nggak nyontek. Ya. Terus Jujur ya berarti. Oke, ya, jujur. jujur. Terus nggak telat masuk sekolah. nggak suka telat, on time. On time. Terus apa lagi? Tertib. Tertib. Yang jelas suka belajar. Kasih ke Kak Rati. Kasih ke Kak Rati. Rati, sebagai seorang pekerja, standar yang baik buat orang yang bekerja itu kayak apa? Siapa tuh bisikin? Oke. On time ya, nggak suka telat soalnya dipotong. Nggak boleh telat karena dipotong uang makan atau gaji. Oke. Terus? On time berarti? Loyalitas, terus ya sesuai SOP lah. SOP. Oke. Kasih ke Kohansel. Kohansel mic-nya. Kohansel. Karena dia suhu kita di sini. Kohansel, sebagai mahasiswa. Kalau mahasiswa standarnya seharusnya kayak apa kok? Mic. Lagi mikir bentar. Oh, lagi mikir. Berapa? Soalnya udah lama nggak jadi mahasiswa kan. Masalahnya gini kok, Hansel pernah jadi mahasiswa, mereka belum pernah jadi mahasiswa. Oke? Standarnya ya nggak boleh telat lah masuk ini kelas. Terus? Terus nilainya harus memenuhi. Nilainya ya harus memenuhi itu dari kampus ya. Kalau nggak memenuhi, ngulang lagi ya? Iya. Oke, for your information saya nggak ngulang. Saya cuma pending 19 tahun. Oke, lebih parah. Oke teman-teman, jadi kita lihat dulu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Standar. Standar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ukuran tertentu yang dijadikan patokan. Jadi ukuran tertentu yang dijadikan patokan. Jadi sekarang saya minta mic-nya dikasih ke Sanjaya. Karena semuanya nanti, tenang aja. Sanjaya sebagai standar sebagai seorang pelayan Tuhan itu seperti apa seharusnya? Aduh, susah amat ya. Kamu pelayan Tuhan kan? Iya. Bukan pelayan setan kan? Bukan. Ya, pasti tahu harus ada standarnya. Standarnya sih sebenarnya melakukan apa yang kita bisa aja sih. Kayak apa ya bahasanya ya, kalau ikhlas bahasa lainnya apa sih? Tulus. Memandang pelayanan itu hanya untuk Tuhan. Ya. Tapi jangan memandang pelayanan untuk hal yang lain. Standarnya itu aja sih. Tepuk tangan. Jadi dari semua yang diucapkan teman-teman, baik itu sebagai pelajar, pekerja, mahasiswa,
Dan juga pelayan Tuhan intinya ada standar atau SOP yang diterapkan dalam setiap aspek kehidupan, benar? Dan kita nggak boleh lupa standar itu bukan kita yang bikin. Kalau pelajar, yang bikin standar pelajarnya. Bukan, pasti institusi yang bikin, ya kan? Jadi kalau pelajar yang bikin pasti gurunya dan pengajar atau yang di atasnya. Terus untuk pekerja pun standarnya bukan dari pekerjanya. Kalau kita yang bikin standar seenaknya aja, masuk jam 8 bisa jam 10, gaji jangan dipotong kalau nggak masuk, kan gitu. Kalau kita yang bikin standar, sebagai seorang mahasiswa pun begitu. Kalau kita yang bikin standar, ya udah absen nitip aja lah, gitu kan. Ya bisa diatur lah, cincang lah, tugas pakai joki, bayar 20.000 gitu. Atau kalau pelayan yang bikin standar kita, ya nggak usah latihan lah. Gue udah canggih ini, nggak usah pakai standar-standaran lah, kayak gitu. Makanya kenapa harus ada yang mengatur, ada standar yang diatur. Ya standar tadi saya udah jelaskan adalah ukuran tertentu yang dijadikan patokan. Nah, kita lihat dulu, setiap orang punya standar yang berbeda-beda. Ada yang standarnya high, tinggi banget. Ada yang middle, ada yang low. Jadi 3 standar ini, nggak mungkin di tengah-tengah. Dia standarnya menuju ke tinggi tapi masih di tengah-tengah atau rendah. Jadi ada 3 standar, yaitu ada yang low, ada yang middle, ada yang high. Nah, kita lihat dulu seharusnya standar kita itu apa sih? Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Oke, bisa dibaca. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup. Nah, teman-teman, kita harus ingat khotbah saya bulan lalu bahwa kita ini buatannya siapa? Buatan siapa? Yang nggak yakin kita buatan Allah siapa? Yang yakin 1000% kalau kita buatan Allah siapa? Yang nggak angkat tangan nggak yakin. Yang yakin 1000% kalau kita buatan Allah siapa? Artinya kita harus pakai standar siapa? Standar yang bikin. Itu kita sepakati dulu ya. Kita buatan Allah, artinya kita anak Allah. Kita punya identitas sebagai anak Allah. Dan Allah punya kerajaannya. Allah punya kerajaan, artinya gini, kita kan sebagai anak Allah, otomatis kita ini siapa? Allah nih sebagai raja, oke? Allah sebagai raja dalam kerajaannya. Kita ini anak Allah, artinya kita siapa? Hah? Artinya kita, nih Raja Inggris sekarang siapa? King George, siapa nih? Raja Inggris siapa? King Charles ya. Anaknya siapa? Pangeran Harry dan Pangeran William. Mereka, jadi setelah Ratu Elizabeth meninggal, Raja Charles kan naik tahta nih. Ya, tapi ini gambaran analoginya ya, jangan nanti Allah nanti turun tahta kita menggantikan, tidak. Tapi gini maksudnya, coba otomatis setelah itu anak-anaknya Pangeran Charles menjadi pangeran dan putri kalau dia. Oke? Jadi kalau Allah ini adalah rajanya, kita siapa? Pangeran dan putri kerajaan Allah. Keren ya kita? Gila gitu loh, banyak orang pengen jadi pangeran, jadi anaknya raja, tapi mereka nggak mau ikutin standar. Contoh, waktu Kate Middleton masuk ke dalam anggota kerajaan, dia juga mengalami proses yang sama dengan si Meghan. Oke, prosesnya sama untuk menjadi menantu. Bahkan Lady Di dan lain sebagainya. Tapi Kate, dia berhasil melewati proses itu dan sekarang dia menjadi Putri Wales. Ya, Putri Wales. Sedangkan Meghan, dia nggak siap. Dia cuma melihat bahwa ini bagus, gue jadi anaknya, istrinya, anaknya ke dalam kerajaan. Tapi ternyata proses membuat dia nggak masuk. Akhirnya dia pengaruhin Pangeran Harry-nya untuk ikut meninggalkan kerajaan gitu loh, meninggalkan kerajaan dan hidup sebagai rakyat biasa. Teman-teman, kadang kita melihat bahwa kerajaan Allah, posisi kita sebagai anak Allah itu cuma bagian yang enak-enaknya gitu loh.
Kita melihat, aku udah percaya Yesus, aku pasti masuk surga. Terus kita gak ikutin standarnya Allah. Terus ketika terjadi sesuatu yang gak enak sama hidup kita kecewa. Kita terluka aja. Ternyata begitu sulit menjadi anak-anak kerajaan Allah gitu loh. Aduh, apalagi anak-anak muda, itu kan di umur kalian tuh lagi lucu-lucunya ya. Itu lagi lucu-lucunya gitu loh. Ada aja kelakuannya tuh yang bikin orang itu tertawa dalam duka gitu loh. Mencari jati diri, tapi gini loh, mencari jati diri itu boleh, tapi jangan merugikan orang lain. Ada orang mencari jati diri tapi merugikan orang lain. Contoh mencari jati diri yang merugikan orang lain. Anak motor siapa? Oh, Vio. Oh. Abang Jedit yang udah dewasa. Anak gunung. Bang, kalau mau nyampe ke atas gunung, itu prosesnya kayak apa Bang? Kasih mic-nya ke abangnya. Ke abang kapten. Kalau Krisel bilang dia abang kapten. Karena dia pernah mimpin rombongan kita menuju Bandung dengan selamat sekalipun. Oke, Jet, kalau mau naik gunung prosesnya itu kayak apa? Apa aja yang dipersiapkan? Kita kan mau camping, Jet. Serius kita mau camping guys. Gimana? Prosesnya ya pertama di base camp itu namanya kumpulan pertama di bawah gunung base camp. Itu harus daftar dulu, SIMAKSI namanya. Ada daftar ya? Ada, harus daftar dan bayar. Setelah itu. Ada surat-surat gitu? Enggak ada sih, cuman bayar aja udah langsung naik ke atas. Terus? Aku udah antusias loh Jet. Ya harus apa? Ada yang dipersiapkan. Ngikutin proses jalurnya. Nggak boleh belok kanan kiri gitu kan. Kan kalau di film-film tuh suka ada tuh tanda panah ke sana dibelokin ke sana. Itu beneran ada nggak sih? Enggak, kalau di asli sih nggak bakal ada sih. Karena ya nggak mungkin orang sejati itu. Karena kalau yang asli itu kalau nyasar ya udah hilang. Tapi memang benar harus ngikutin jalur yang ada. Ya. Harus ngikutin jalur yang ada dan ada perbekalan. Ya, oke. Jadi teman-teman untuk mencapai sesuatu itu ternyata nggak ujuluk-ujuluk. Jedit dapat julukan anak gunung gitu loh, anak petualang. Ya nggak Jet? Pasti ada sesuatu yang dilakukan dulu oleh Jedit sebelumnya. Kamu manjat gunung dari kapan? Manjat naik gunung. Kamu jadi anak petualang itu dari kapan? Pertama kali, ingat nggak? Pertama kali 2015. Itu kelas berapa? Itu semester 2. Sekarang udah berapa kali kamu naik gunung? Waduh, udah mungkin 20-an kali. 20-an. Oke, kita setuju bahwa untuk mendapatkan predikat tertentu harus ada sesuatu yang dilakukan dulu, benar? Gak mungkin tiba-tiba jadi dibilang anak gunung karena dia ngomong, aku anak gunung, aku mau naik ke gunung Himalaya, aku mau naik ke gunung ini gitu kan. Pasti dia melakukan sesuatu dan waktu dia melakukan sesuatu, Jedit gak pernah berpikir bahwa suatu ketika dia akan jadi seniornya pendaki gunung di sini. Karena di sini cuma dia yang naik gunung, ya kan? Gak pernah berpikir seperti itu kan, ya karena hobi, karena pengen ngelakuin aja, ya gak Jet? Karena hobi, karena pengen melakukan gitu loh. Tapi tolong jangan jadi penyesal ditanyain, Abang Jedit itu awannya buat apa, itu dimakan kayak kapas. Jangan bohongin anak kecil juga. Oke, jadi ada sesuatu yang dilakukan, yang terus menerus dilakukan sehingga itu menjadi identitas. Oke, ya kita memang identitas kita sudah anak Allah. Tapi ada bagian yang harus kita lakukan untuk mengokohkan posisi kita sebagai anak Allah. Dan itu nggak bisa pakai standar yang main-main, nggak bisa pakai standar yang low, nggak bisa pakai standar yang sedang, harus pakai standar yang tinggi, standarnya Allah. Karena tuntutan Allah adalah sempurna. Saya udah pernah khotbahkan di sini, sempurna itu artinya apa? Apa? Tuntas. Dalam melakukan segala sesuatu tuh nggak setengah-setengah, tuntas. Itu harus diingat ya teman-teman. Jadi jangan, nggak mungkin setiap orang sempurna. Bisa, karena arti dari sempurna itu tuntas, selesai. Kalau nyapu ya jangan setengah-setengah. Ngapain aja jangan setengah-setengah. Kita buatan Allah. Ini menjadi identitas kita yang harus kita ingat. Makanya kita harus pakai standar kerajaan Allah. Jangan standarnya
dunia. Makanya kenapa doa Bapa kami dikatakan gimana? Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Artinya kita bisa mendatangkan kerajaan Allah di bumi menjadi seperti di surga. Pertanyaannya, di mana kamu ada, kamu menjadi anak terang atau anak burik gitu loh. Kalau ada dia nih ya, keadaannya Nadine tenang jadi geger gitu loh. Jujur ya, hari-hari ini saya melihat generasi saya sedih. Saya sempat trust isu terhadap generasi. Karena apa? Kalau ada orang ngomong gitu ya, di depan sama di belakang tuh beda. Serius. Kok apa ya, keadaan ini tuh membuat saya sempat ada apa ya, terus sempat kita ingat, oh ya kita doa buat generasi gitu. Jadi katakan dia untuk yang ya tidak enak. Di depan kita tuh ngomongnya beda, ntar di belakang ngomongnya beda sampai saking trust isunya. Saya sempat kalau ngomong sama orang saya rekam. Saking begitunya gitu loh. Tapi saya kembalikan bahwa nanti kita lihat di bagaimana kita menjaga standar itu. Nah teman-teman, sampai di mana tadi? Untuk mencapai mengokohkan identitas, kita harus melakukan hal yang menjadi standar dari identitas kita lah. Standar kita kerajaan Allah. Nah, standar kerajaan Allah kita lihat Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Tuntas dalam segala sesuatu. Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Yuk kita baca, 2, 3. Kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Next. Karena terang hanya akan berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ini yang harus kita ingat, ini standar kerajaan Allah, jangan dihilangin dulu ya. Di atasnya tadi, kita dulu memang hidup dalam kegelapan. Itu yang harus kita ingat. Awalnya kita ini waktu pendalaman Alkitab, kita ini anak adopsi dari Allah. Kemudian kita sekarang hidup dalam terang, karena itu kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Ini yang harus menjadi standar kita, dimanapun kita ada kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Nggak peduli keadaannya kayak apapun gitu loh. Hidup dalam terang itu gini, kayak tadi saya sampaikan, hiduplah sebagai pembawa damai gitu kan. Di mana kita ada ya kita harus jadi bawa damai, jangan di mana kita ada jadi rusuh. Tadinya nggak kenapa-napa, tadi pagi ada khotbah tuh tentang julid. Perempuan itu dalam sehari kuotanya ngomong 20.000 kata. Kalau laki-laki itu 7.000 kata. Jadi cowok-cowok, kalau cewek itu berisik maklum ya, kalau kuotanya nggak habis besoknya bisa diakumulasikan lebih berabe. Bukan gitu maksudnya. Jadi kalau mau ngabisin kuota, jangan ngabisin buat hal-hal yang merugikan orang lain, ngomongin orang lain. Saya hari-hari ini jujur saya bergumul banget dengan komunitas baru saya waktu masih kerja di tempat lama. Terus terang sorry bukan bermaksud ngomongin kelas atau apa ya, tapi ini susah untuk menceritakan. Kalau dulu kebanyakan levelnya masih sama gitu loh, jadi candaannya sama, ngobrolnya sama. Yang sekarang agak beda gitu loh, jadi mereka itu kalau ngomong menjurusnya pasti ke hal-hal yang jorok, itu udah pasti hal yang jorok. Kalau enggak, saya itu punya kelemahan terus terang. Kalau saya lagi makan, enggak lagi makan pun ada orang ngomong jorok, ada orang buang ingus aja, saya muntah. Please anak-anak Z3 generation, kalau tahu ada orang punya kelemahan segitu, jangan dibikin-bikin. Ini bukan lagi LDK. Ini bukan lagi pramuka terus disengaja dijorok-jorokin. Enggak. Kalau ada orang yang kayak gitu, yang sopan gitu loh. Kita lagi makan ngomong, gua habis berak gitu, enggak sopan. Itu enggak lucu sama sekali. Kalau ada orang temannya yang takut kucing, jangan sengaja kucing ditunjukin. Serius, itu enggak lucu. Kalau ada orang takut kecoa, jangan ditangkepin kecoa ditunjukin ke mukanya, itu enggak lucu. Enggak lucu sama sekali. Itu enggak bikin orang jadi kebal, enggak takut, tapi bikin orang makin trauma. Bener apa bener? Bener. Saya tahu banget hal itu gitu. Lah, ini ngomong itu selalu, kapan hari saya lagi diem, saya lagi kerja gitu kan. Saya bener-bener kerjaan saya itu nggak bisa yang
slow gitu loh. Saya lagi kerja tiba-tiba ada yang ngelakuin sesuatu yang jorok banget menurut saya. Pada teriak dia malah dibikin-bikin. Saya langsung pergi, saya muntah di kamar mandi. Saya muntah, saya balik, saya diem aja. Karena apa? Kalau semakin diprotes, semakin jadi orang kayak gini, bener gak? Ya saya diem aja. Kadang-kadang kita ini lupa itu loh. Kita di mana aja, kenapa sih kalau bisa jadi berkat kita menjadi kutuk gitu loh buat orang lain? Kita nggak punya standar yang bener gitu, standar yang seharusnya kita capek. Kalau memang kira-kira obrolan itu membawa kita dalam dosa, tinggalin bener. Ya, Tuhan firman Tuhan katakan apa? Lari, bukan kita sok kuat gitu loh. Udah tahu bahwa kita nggak boleh sebagai anak-anak terang, kita harus punya standar dalam mencari pasangan hidup itu yang seimbang dan sepadan, bener nggak? Kalau jangan doanya gini, Tuhan, aku tahu Engkau berdaulat atas hidupku. Kalau dia jodohku, dekatkanlah. Kalau bukan, jauhkanlah. Gombal, tau nggak? Makin doa kayak gitu nggak mungkin dijauhin, dideketin, percaya nggak? Makanya kalau mulai umur-umur lagi mau cari-cari, terus tiba-tiba ketika Tuhan kasih aku kriterianya ini, tiba-tiba datanglah si Siti gitu misalnya. Siti gitu, dia begitu menawan, yang begitu sulit melupakanmu gitu kan, sanging ini ya gitu. Terus habis gitu ingat gitu loh, kita identitas kita anak kerajaan Allah yang mau membangun kerajaan Allah bareng-bareng. Kamu punya visi bangun jembatan, dia punya visi bangun gedung, nggak sama. Yaudah gedungnya dulu dibangun baru jembatannya, wasting time, buang waktu. Udah cepet, yaudah, oh berarti enggak, yaudah gitu kan. Kita pernah punya project mau bikin film. Itu berapa tahun lalu Jet, kita mau bikin film itu? Udah lama lah, 5 tahun lalu. Kita punya project mau bikin film tentang cinta yang nggak bisa nyatu karena perbedaan keyakinan. Itu kisah hidup banget guys. Kisahnya Bang Kajedin. itu saya nulis serius nih ya. Saya aja yang udah punya suami, udah punya anak, waktu saya nulis saya ikutan baper karena skenarionya dituntut, Ci, skenarionya kurang dalam Ci, kurang sedih Ci, tolong itu lebih sedih lagi, saya tulis lebih sedih lagi, saya rada nangis gitu karena pada akhirnya mereka nggak bisa bersama karena cowoknya mempertahankan imannya dan ceweknya itu pengen tetap menjalin hubungan, ceritanya kayak gitu. Nah ini nih yang cuma mau dibikin film aja bisa perasaan itu kebawa, apalagi yang mereka hidup dalam realitas seperti itu. Ya gimana? Gak mungkin, makanya kalau memang sudah menuju seperti itu tinggal gitu loh. Terus jangan nanti berasumsi Cipetris kok Anton ngarang orang pacaran lagi dong. Kita ngomongin kebenaran, kalau memang nanti Edo pada masanya, waduh. Oh, itu pada masanya sudah mulai gitu kan. Wah, kayaknya ini nggak bisa deh. Gini ya, penyemangatmu tuh bukan cewek. Kalau cuma mau di ini standarnya bukan lo lagi itu. Udah benar-benar di bawah. Gini, emang sekarang kamu nggak punya cewek, kamu nggak bisa semangat? Bisa kan? Kok kamu lihat Devin? Oh Devin punya pacar? Enggak ada maksudnya. Jadi miliki standar yang benar dulu gitu kan. Kalian kan tahun ini dibaptis tuh bareng-bareng trio gorila. Kalau cewek kan trio macan. Ya. Pasti hidup kalian tuh dituntun untuk terus naik gitu loh. Ya enggak? Ya mulai punya standar yang benar dulu, standar kerajaan Allah. Punya dulu yang tinggi sekalian. Standar kalau kita standarnya nggak langsung tinggi, kita main-main. Kalau kita tahu kita belum mencapai itu, kita lari gitu loh. Tapi kalau kita kompromi, ditaruhnya setengah-setengah aja deh, kita slow gitu loh. Makanya yang tinggi sekalian, standar tinggi lah. Hari-hari ini saya lagi ajarin Krisel untuk mencapai dia juga harus punya nilai hidup yang benar. Makanya Krisel tuh nggak usah diajarin. Kalau dia tahu itu nggak benar, dia tinggalin loh. Dia live group loh. Saya nggak ajarin, dia punya grup kelas nih, grup kelas isinya apa, ngomongin pacaran. Ini kelas 5 cuy,
ngomongin pacaran. Tiba-tiba saya lihat loh Cece kenapa live group. Habis teman-teman Cece nggak baik ngomongnya itu liatin aja saya lihat ngomongnya. Masa ngatain temannya nggak gitu Jing. Ya gitu-gitu. Terus dia live loh. Serius. Saya gini, oh iya. Saya terus mikir gini, ini orang-orang tuh apa nggak lihat ya HP anaknya. Tapi Kristal udah tahu dia punya standar. Cuma memang ada saatnya nih anak kan usil ya. Usilnya tuh pasti bukan keturunan saya gitu loh. Ini anak usil gitu loh. Ya, ada saatnya dia dikasih tahu. Jadi dia ganti nama di Zoom. Kan waktu itu saya lagi buru-buru. Saya jam 7 harus ada meeting karena saya masuk ke dalam panitia acara di kampus saya gitu kan. Meetingnya tuh sama rektor, tapi saya udah tahu saya telat, makanya saya info ke adminnya. Sorry saya telat, saya join jam segini. Udah nyampe rumah, Krisel itu ngomong sama saya, mama, tapi karena saya buru-buru saya join aja pakai PC. Ternyata tahu nggak guys, itu nama di Zoom dia ganti menjadi kobokan air. Saya join dengan polosnya, dengan muka saya langsung masuk ke situ. Dan karena yang meeting itu nggak sampai 10 orang, jadi yang masuk langsung ketahuan dong. Pas rektor saya lagi mimpin, ini ada satu lagi yang masuk nih, siapa nih? Siapa nih kobokan air? Saya nggak pakai bayi ibu, saya langsung keluar rapat, saya langsung join pakai HP saya. Saya yakin mereka tahu itu tadi saya yang join gitu loh. Terus saya bilang sama Krisel, lain kali jangan ya nak, gitu kan. Dia gini, dia itu sebelumnya dia les, dan di lesnya itu suka aneh-aneh, dikasih namanya, ntar dikasih nama ninja atau apa, terus ada yang dia ikut-ikutan misalnya jodohnya Coyung Sam, apalah kayak gitu kan. Terus saya bilang, lain kali jangan ya, itu kan dipakai. Terus dia bilang gini, mama, tadi Cece itu udah ngomong waktu mama mau join, tapi mama gak dengerin anak. Itu karma, mah. Oke, dari situ saya tahu bahwa saya harus mendengarkan anak untuk ngomong. Teman-teman, kadang kita mungkin ada saatnya kita lepas, lost in, keluar dari jalur yang seharusnya. Kalau dikasih tahu ya, ngerti gitu loh. Kayak Kristal saya kasih tahu akhirnya, Cece boleh les pakai nama begitu, tapi nanti kalau udah selesai tolong ganti lagi ya, gitu. Ya gimana kalau tiba-tiba saya lagi doa pagi, tiba-tiba saya nongol tuing kobokan air gitu. Atau saya lagi mau jadi pembicara, nama saya tiba-tiba kobokan air. Kan jadi lucu ya, ini bukannya nggak lucu. Teman-teman, ayo kita miliki standar yang tinggi dulu. Urusan nyampe atau enggak itu urusan belakangan. Yang penting kita berjuang dulu. Masalahnya dunia menarik kita untuk menurunkan standar sejauh mungkin. Dunia menarik kita dengan hal-hal yang normal, hal-hal yang membuat kita menganggap itu yang benar. Contoh, yang lagi FYP apa nih sekarang? Itu FYP tuh ya. Yang lagi FYP itu kan kayak gitu. Akhirnya kan hal itu yang dianggap normal. Karena gini, kalau nggak nyeleneh nggak FYP, ya nggak? Kalau nggak nyeleneh nggak viral gitu. Saya kenal beberapa orang, dia kalau lempeng-lempeng aja, misalnya dia bikin konten, nggak naik-naik, subscribernya tuh nggak naik-naik, ya dia nggak. Tapi kalau nyeleneh itu kayaknya cepat gitu loh. Akhirnya itu dianggap hal yang normal untuk dilakukan, nggak punya value gitu loh. Jerome pernah dia diperhadapkan pada idealisme dia sama tuntutan pasar. Dia bilang gini si Jerome Pauline. Tadinya kan dia bikin konten itu bahasa Jepang kan, melulu itu kan. Sampai pada satu titik dia diperhadapkan gini, aku mau ikutin tuntutan pasar, atau aku tetap jaga value gitu loh. Karena kalau dilihat di komen dia banyak banget, Bang Jer itu dong bikin konten tentang horor-horor. Gue jamin dia nggak mau bikin. Dia nggak mau bikin sampai sekarang. Sekalipun kontennya semakin bervariasi, bukan bahasa Jawa, dia nggak mau bikin. Karena apa? Jerome itu anaknya pendeta di Jawa Timur sana, bapaknya itu adalah seorang pendeta yang value itu tetap harus dijaga, bukan masalah anak pendetanya, masalah nilai yang harus dia jaga. Bahkan dalam satu konten dia pernah bilang dia punya cewek yang dia taksir tapi dia belum berkomitmen. Cewek itu tahu Jerome naksir. Ada dalam satu konten dia ngomong kayak gitu. Kenapa? Karena dia tahu dia tetap harus jaga value.
Nah, seperti ini. Dunia menarik kita untuk kita nurunin standar, bergeser dari standar kerajaan Allah. Karena itu tugas kita jaga standar. Makanya standarnya tinggi dulu deh, kerajaan Allah dulu. Kerajaan Allah dulu. Nanti kalau digeser, ya tugas kita itu jaga. Makanya sebagai pelayan Tuhan, tadi kan saya tanya sebagai pelajar, ya tetap jangan geser standarnya. Jangan banyak komplain. Oh, banyakkan aturan nih, gua nggak pelayanan deh. Gitu. Itu artinya kita lagi geser pelayanan gitu loh. Geser apa? Geser standar. Sementara standarnya kan satu, tetap kerajaan Allah. Gitu loh. Firman Tuhan yang dipakai. Ingat, kalau kamu pelayanan standarnya bukan firman Tuhan, jangan bilang itu pelayanan. Dalam dunia kerja, kalau itu bukan firman Tuhan yang jadi standar, artinya kamu cuma bekerja, kamu nggak melayani. Sedangkan melayani itu dalam segala aspek yang harus kita jaga. Nah, teman-teman, tetap jaga standar. Jadi jangan terbawa standar orang lain. Artinya gini, jangan jadikan standar orang lain itu menjadi ukuran untuk kita nerapin standar. Contoh nih, mic-nya digeser ke siapa ya? Yang belum tadi siapa? Yang kalau janjian suka on time nih siapa nih? Cik Vio. Cik Vio. Kalau dikasih mic jangan jawabnya nyeleneh-nyeleneh ya. Yang paling suka on time bahkan before time ya. Itu siapa? Cik Vio. Cik Vio. Kamu kalau lagi janjian sama orang dan molornya sampai 1,5 jam, bete enggak sih? Bete. Terus next time kalau kamu janjian lagi sama orang itu, apa yang akan kamu lakukan? Tetap before time. Kenapa? Kenapa kamu lakukan itu? Standarku segitu soalnya. Standar. Dia nggak lagi pencitraan ya, nggak lagi karena emang Vio begitu, dia pernah janjian sama kita molor 1,5 jam. Tapi kita molor 1,5 jam itu kita ada alasan, ya Vio ya. Waktu itu sama Jedit sama Vio. Kita janjiannya jam segini, kita molor 1,5 jam kemudian. Tapi kita infoin ya, kita infoin. Tapi berikutnya setiap kali janjian sama dia nggak pernah turunin standar. Tetap jam segitu, karena memang standarnya segitu. Kadang-kadang kan kita begitu, nih nggak usah jauh-jauh. Saya nih, misalnya saya janjian nih. Saya kalau janjian sama Vio, ayo Pak cepetan Pak, ini sama Vio Pak, jangan sampai telat. Gitu, ntar dia bete. Gitu, karena sama Vio. Gitu. Tapi misalnya kita janjian sama orang lain yang suka telat, ya nggak apa-apa lah, dia juga suka telat gitu. Pernah nggak kayak gitu? Ya udah nggak apa-apa. Artinya apa? Artinya standar saya itu belum masih kebawa sama orang lain. Saya masih melihat, oh janjiannya sama siapa? Sama Edo. Yaudah cepetan, ntar Edo nunggu di pinggir jalan. Tapi misalnya janjian sama Jedit, yaudah gak apa-apa, Jedit ini udah biasa di jalanan gitu kan. Ya, gak begitu. Itu namanya standar saya masih ngikutin standarnya orang. Kita harus punya standar sendiri yang tidak terbawa, tidak tergoncangkan. Jadilah anak-anak yang gak tergoncangkan. Gitu loh. Ya kita harus tahu anak kerajaan Allah coba mau ketemu raja bisa memangnya raja mau ketemu raja menghadap raja janjinya jam 7 nongolnya 7:30. Enggak ada kayak gitu. Mau 5 menit deh. Mau komsel nih, mau komsel. Komsel mulainya jam berapa? 6:30. Terus suka gini, jujur aja kadang itu sebagai apa ya? Ada pengurus gitu kan, saya juga yang sudah kurang lebih pelayanan hampir 25 tahun, ngadepin begini, tiap kali handle acara, jangan ditulis jam 7, pasti 7:30 mulainya, tulisnya 6:30 aja. Tahu kenapa? Karena kebanyakan, sorry tuh saya orang Indonesia tuh suka molor. Gak menghargai waktunya orang lain, sementara waktu adalah nyawa orang. Mempermainkan waktu orang artinya mempermainkan hidup orang. Ya iya, kenapa sih Petrus ngomong waktu itu nyawa orang? Coba, orang hidup itu punya masa hidup gak? Ada umurnya. Artinya setiap waktu dia itu berharga, bener?
Setiap waktu dia itu berharga, berarti sekalipun dia sia-siain waktunya itu urusan dia. Lah kalau kita janjian, kita suka molor, artinya kita lagi mempermainkan hidupnya orang. Makanya kalau memang dirasa telat, ngabarinya jauh yang 5 menit sebelumnya. Kan kita bisa tahu telatnya itu disengaja atau enggak. Kalau memang telat, ya kabarin, sorry ya aku telat setengah jam sebelumnya. Kalau di situ di dalam grup itu ada yang lebih tua, jangan sorry ya guys gue telat gitu. Ya kakak permisi ya, teman-teman permisi, aku telat nih karena begini. Ayo miliki attitude dan standar yang berjalan dengan baik sebagai orang timur. Ngakunya orang timur, gak punya sopan santun. Ngakunya orang timur, cuma diambil yang molornya doang. Yang molor. Jadi please, Z3 generation mulai sekarang jangan ikut standar orang. Punya standar sendiri yang tinggi, apalagi dalam hal waktu. Ini yang harus diperbaiki. Bahkan pernah dalam satu waktu saya itu dikomplain. Saya tahu standarnya anak-anak youth itu molor. Gua kagak gitu loh. Coba janjian sama kita jarang telat. Mepet mungkin iya, itu karena faktor jauh. Tapi kalau kita, misalnya saya lagi dari kantor ke sini, saya jamin saya nggak telat. Saya jamin, karena kantor saya sekarang kan dekat, puji Tuhan. Kantor sampai dibelain deket loh, supaya nggak telat gitu loh. Ya, jangan jaga standar, jangan terbawa standarnya orang lain. Tetap gitu loh, punya standar sendiri. Jangan sampai orang kebawa standar kita yang nggak bener. Ya, yang kedua, tetap menjadi orang baik karena ciri khas kerajaan Allah adalah kasih, tetap jadi orang baik. Galatia 6 ayat 9, menjadi orang baik walaupun, artinya ini standar kerajaan Allah yang harus kita jaga. Baik, sama-sama 2, 3. Kita akan menuai jika kita... Mengapa ada kata jika kita tidak menjadi lemah? Karena banyak orang bosan berbuat baik karena sudah baik malah dapat jahat. Pernah enggak kalian sudah berbuat baik tapi yang kalian terima itu adalah kejahatan? Ada yang pernah begitu? Aku udah begitu setia tapi aku dihianati. Wah, curcor colongan. Aku udah begitu baik tapi aku dapatnya malah diomongin loh sama dia. Pernah kayak gitu? Sering. Jeleknya gini, kadang-kadang ada orang yang suka berbuat baik tapi dia dapatnya jahat gitu kan. Dia bilang, itu artinya tabur tuai karma. Ini bukan masalah tabur tuai atau karma. Tapi masalahnya mampu nggak kita tetap jaga standar kita sebagai orang baik walaupun. Saya ada cerita kemarin, jadi mobil saya itu kan yang satu kita sewain. Nah, puji Tuhan, bulan kemarin yang nyewa, sudah berbulan-bulan nyewa itu bisa beli mobil sendiri. Kita seneng loh. Sekalipun artinya kalau dia balikin mobil ke kita, kita kehilangan income tambahan. Gitu kan. Kalau mobil disewa dia kan kita punya income tambahan nih. Gitu kan, yang lumayan lah buat setoran. Tapi karena sekalipun begitu, Koko itu malah ternyata biang kerok dia bisa ngambil mobil tuh Koko yang dorong dia ngambil mobil sendiri. Lu daripada store mulu ke gua, lu ngambil mobil sendiri kurang baik apa gitu. Dikomporin sama Koko karena ternyata dia itu bisa setor ke kita yang seharusnya kalau itu dialihkan untuk dia nyicil mobil bisa banget gitu loh. Nah, sudah akhirnya mobil nganggur dong, ya enggak? Nganggur, terus ada satu orang maksa-maksa mau nyewa. Sebenarnya kita nggak terlalu kenal, tapi dia kenal baik sama yang nyewa mobil sebelumnya gitu loh. Mas tolong boleh ya mobil saya bawa, Mas tolong mobil boleh ya saya bawa terus gitu kan. Sama lama Koko rundingan, aku bilang, ya saya bilang gini, ya udah yang penting ada jaminan kita kasih jaminan kakak gitu gini. Udah dia udah datang karena dibimbing sama yang nyewa yang lama. Udah saya bikinin surat kuasa bla bla bla, udah selesai. Disewa. Jadi dia nyewa itu hari Kamis malam. Saya udah bilang berarti ngitungnya kan setoran itu setiap minggu. Berarti Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu dia store 3 hari. Nanti tiap minggu dia store gitu kan. Udah tiba-tiba hari Minggu sore jam 3 dia jam siang. Mas mobil saya balikin ya. Saya nggak kuat setoran katanya gitu. Kita lagi di sini posisinya. Ya udah Pak lagi meeting. Ya udah nanti. Ternyata pas malam dia datang, tahu nggak teman-teman? Dia udah minta maaf nggak bisa setoran karena selama 3 hari itu ternyata dia kan buat narik online gitu.
nggak ada yang nyangkut ke dia gitu loh. 3 hari cuma dapat sekian, jadi nggak bisa setoran. Oke, Koko juga bilang, sampai Koko pun kasih solusi. Ya udah, selama akun kamu belum terlalu aktif, kamu bawa deh storannya diturunin sama Koko. Kamu coba seminggu sampai digituin sama Koko. Masih kurang baik apa? Karena kasihan kan. Ya udah deh Mas, saya mau rundingan sama istri, katanya begitu. Terus ya Koko masuk gitu. Ini gua juga belum ngomong sama bini gua, tapi dia pasti boleh. Karena Koko tahu, saya nggak mungkin kalau memang itu buat nolong hidup orang, saya nggak mungkin jangan gitu kan. Udah Koko masuk, terus Koko bilang, "Mah, ini gini." Ya udah mau gimana, saya sambil tidur lagi itu, saya lagi sakit kepala. Iya, saya lagi sakit kepala pas habis baptisan mereka Rati ini kan. Terus Mah, dia nggak bisa setoran gini. Ya udah nggak apa-apa gitu kan. Tapi dalam hati ikut sedikit nyesek ya, mobil dibawa 3 hari, nggak bayar sewa sama sekali. Ya udah nggak apa-apa. Tapi Koko bilang katanya selama ini mantau GPS dia juga ya memang nggak terlalu keluar, bukan dia nakal keluar kota tapi ngakunya nggak dapat duit gitu. Terus udah gitu, tahu nggak apa yang terjadi teman-teman? Jadi sebelum mobil itu disewa, itu kan mobil udah diisi bensin nih sama Koko. Ternyata begitu balik, ternyata ini orang nggak isi bensin sama sekali, sampai balik ke kita itu bener-bener minim, dan kita mau ke pom bensin aja nggak bisa, harus beli eceran 1 liter untuk kita tuangin supaya bisa nyampe ke pom bensin. Sampai segitunya gitu. Terus saya dalam hati ngelus dada gitu, saya bilang gini. Karena waktu itu mobil akhirnya kan mau dibawa sama Bagus. Terus, Gus beli dulu deh 1 liter, nggak bisa nyampe ke pom bensin. Sampai segitunya dia, maksudnya gini loh, kalau etikanya, sekalipun dia nggak bisa setoran, paling nggak bensin dibalikin ke bentuk semula dong, ya nggak? Etikanya seharusnya, nggak punya duitnya, dia udah ditolong 3 hari nggak bawa mobil gratis, itu seharusnya bensinnya diisi lah. Masa kita mau ke pom bensin aja nggak bisa? Saya dalam hati ngelus dada, terus saya bilang, aduh kebangetan. Terus saya bilang, sempat nyemplos, lain kali nggak boleh ya sampai kayak gitu, sampai bensin aja nggak diisi. Tapi dalam hati saya balik gitu loh, ya mungkin emang dia benar-benar nggak punya uang. Ya dia benar-benar butuh ditolong, ya udah gitu loh, ya udah. Dan ini bukan kejadian pertama nimpa kami gitu loh. Kita berbuat baik sama orang malah diomongin di belakang. Bahkan pernah gitu loh ada kejadian mobil dirusakin, yang ganti kita juga, kita ya udah nggak apa-apa, tapi setiap kali kita misalnya melakukan sesuatu kita yang ganti rugi juga nggak apa-apa gitu loh. Bahkan pernah kejadian di rumah itu, orang bangun rumah itu sampai tandon air dia tuh jatuh ke gendeng saya, dan setelah itu tiap hujan tuh bocornya bener-bener. Kita juga nggak minta ganti rugi gitu loh, tapi kadang kita dapatnya malah hal yang jahat gitu loh. Tapi Tuhan ingatkan saya, jangan berhenti berbuat baik. Kenapa? Karena dengan ketika saya berbuat baik tapi saya malah dapat hal yang jahat, saya teruji di situ. Tetap berbuat baik walaupun, bukan jikalau. Gua baik sama dia, tapi harus kalau dia begini. Gue bisa baik sama orang 1000 kali lebih baik. Kalau orang baik sama gue 1000 kali. Tapi kalau orang jahat gue 1000 kali. Enggak begitu standar kerajaan Allah. Berbuat baiklah walaupun, artinya sekalipun dijahatin tetap baik gitu loh. Bukan, tapi masalah mempercayai kembali itu kan urusan yang beda, ya enggak? Tapi enggak bikin kita kapok jadi orang baik gitu loh. Kami kalau mau kapok jadi orang baik udah kapok dari berapa tahun. Tiap buat baik malah dapat salah paham dan lain sebagainya. Sampai Koko bilang saya siap disalahpahami. Sampai Koko bilang begitu. Karena apa? Kita nggak mau berhenti berbuat baik karena kita dapat yang nggak baik gitu loh. Percaya Tuhan nyuruh kita berbuat baik, artinya Tuhan mau kita jadi orang baik. Ya enggak? Tuhan mau kita jadi orang baik. Jangan berhenti, jangan terus, kita tuh sering denger gitu loh alasan. Kenapa sih suka telat? Kalau habis udah males. Artinya apa? Standarnya belum standar kerajaan Allah. Masih pakai standarnya manusia. Nah, yang terakhir, untuk menjaga standar jangan pernah kompromi. Jangan pernah kompromi. Gak apa-apa lah anak ya, nyontek-nyontek dikit. Gak apa-apa lah Rati kerja bolos-bolos dikit,
absennya nitip aja. Nggak apa-apa lah begini gitu loh. Ya percayalah, kita berbuat baik itu belum tentu kita dapat nama baik. Tapi nama kita tertulis di kitab kehidupan. Lebih penting mana? Kita dikenal baik tapi nama kita nggak tertulis di kitab kehidupan. Atau kita mungkin diproses untuk kita tetap serupa dengan Kristus. Nama kita tertulis di kitab kehidupan. Pilih mana? Pilih yang dikit. Hari-hari ini saya rada dongkol gitu dengan satu kejadian. Sebelum saya pegang outlet yang sekarang, saya pegang outlet sekarang 12 outlet. Keren gak? 12 outlet itu saya sudah bagian PO dan receive. PO itu bagian untuk pengorderan, receive itu penerimaan gitu. Tapi yang order bukan saya, tapi saya cuma siapin dokumen gitu kan. Lah sebelum itu saya pegang outlet yang lain yang sedang dibanggakan oleh brand tempat saya gitu loh. Tapi karena waktu itu masih baru dan di tempat saya itu nggak ada istilah jalan, istilahnya lari, semua lari. Terus pokoknya lari gitu loh, nggak ada waktu gitu loh untuk santai. Karena masih baru otomatis saya keteter, sementara warisan sebelumnya itu acak adul, berantakan semua. Jadi saya keteter, akhirnya ada orang baru tapi produk baru tapi stok lama. Jadi dia tuh sebenarnya orang lama masuk kembali. Otomatis kan dia udah paham sistem gitu loh. Akhirnya itu dialihkan ke dia dan otomatis lebih cepat dong dari saya gitu loh. Nah, ternyata selalu gitu loh, sering dibanding-bandingin. Kamu belum selesai gitu, saya digituin. Dia aja pegang ini selesai loh. Saya tarik nafas. Gitu. Sempat mau protes gitu loh, tapi inget ya udahlah, anak baru gitu kan. Selalu kayak begitu. Sedangkan yang dia ini dibantuin sama yang lain gitu loh. Dibantuin gini loh. Pernah nggak kalian kerja di situ itu kalau ada cowok itu sepertinya itu adalah penyamun di sarang perawan. Bukan perawan di sarang penyamun. Kalau kebanyakan kerja cewek semua dan masih jomblo, otomatis ketika ada satu cowok kan kayak jadi rebutan gitu enggak sih? Biasanya bener enggak? Kayak gitu, jadi primadonanya. Lah di tempat saya kayak begitu, rata-rata itu masih anak muda, masih pada lagi nyari-nyari jodoh, terus datanglah satu cowok gitu loh. Ya pasti yang lain pada, wah gitu kan, dibantuin kerjaan dia semuanya. Lah dia kerjanya keroyokan, lah gue sendiri kasarannya gitu. Dia pegang 8 outlet, saya pegang 12 outlet sekarang. Otomatis kan saya lebih lambat dari dia, tapi di mata atasan seolah-olah dia yang bagus mulu gitu loh. Terus one day, saya sedikit kesel gitu kan. SPV saya bilang gini, Mbak, gak apa-apa, jangan lupa. Atasan kan bisa lihat sistem. Nginputnya dari mana, itu ketahuan. Jadi kemarin aku tuh habis meeting sama atasan, sama manajer. Dia itu sengaja ngomong begitu ke Mbak supaya Mbak gak santai. Tapi dia tahu kok yang ngerjain Mbak sendiri. Kalau yang itu dikerjain karena apa? Dari sistem ketahuan nginputnya dari apa. Jadi kalau sistem itu biasanya kan misalnya kita nginput masuknya atas nama siapa, kita passwordnya apa gitu kan ketahuan. Ketahuan Mbak. Oh jadi pemimpin tahu toh, tahu. Tapi dengan begitu saya juga nggak lega. Maksudnya gini, harusnya lega dong. Oh ya udahlah pemimpin tahu. Artinya tahu dong yang ngerjain dia dibantu orang lain, gue sendiri gitu. Enggak, saya nggak berbangga dengan itu. Tapi saya diingatkan begini, ini yang pekerjaan dunia aja, kebenaran pasti terungkap kok, ya enggak? Apalagi Bapa di surga, dia ngelihat nggak perbuatan kita? Ngelihat. Sekalipun kita dapat hal yang nggak baik, padahal kita udah jaga standar, tapi kita nggak dapat buah dari itu. Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Tuhan perhitungin nggak? Tuhan perhitungin. Makanya tetap punya standar yang baik, standar yang bagus. Jangan turunin standar, jangan ikutin standar, jangan terpengaruh standarnya orang lain. Kalau memang, saya bilang sama anak-anak, mengurus, kalau memang sudah waktunya latihan, ada satu yang gak datang latihan, udah latihan aja. Karena kalau ditungguin artinya kita ikutin standar yang telat, ya enggak? Ini contoh kasus aja, artinya ikut standar yang telat, ya udah yang ada dulu latihan. Supaya apa yang telat tahu diri dia telat gitu loh. Kalau ditungguin jadi gak tahu diri, karena tahu ditungguin. Ayo mulai sekarang, gak apa-apa jangan terpengaruh. Ya kecil.
Singernya seharusnya 2, tapi yang datang cuma 1, udah nggak apa-apa, nggak usah terpengaruh. Karena begini, kalian berani menjadi singer, artinya kan kalian punya talenta yang sudah Tuhan kasih. Tinggal ditambah kepedeannya, bener nggak? Ya kalau saya tahu diri, saya nggak mungkin jadi WL, nggak mungkin jadi singer gitu loh. Yang kalian jadi WL, jadi singer kan tahu. Ya sudah pede aja, nggak usah ditungguin. Artinya apa? Kita sedang menerapkan standar kerajaan Allah yang sedang ditaruh buat kita. Ayo teman-teman, terus maju dalam apapun. Tapi ingat, kita identitasnya adalah anak-anak Allah yang tetap harus jaga standar yang baik. Amin. Saya undang semuanya, main musik. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Biarlah kebenaran firman-Mu menolong anak-anak-Mu untuk terus hidup sesuai dengan identitas anak-anak-Mu sebagai anak-anak Allah. Identitas anak-anak-Mu sebagai anak-anak kerajaan Allah. Identitas anak-anak-Mu sebagai putra-putri dari Allah. Yang akan Tuhan berkuasa pada saat Engkau datang kedua kalinya. Maka kami ikut memerintah bersama dengan Engkau. Sebab itu dunia ini menjadi tempat latihan kami untuk kami menjalankan tugas kami, mendatangkan kerajaan Allah dengan baik. Tolong kami, mampukan kami Bapak, supaya kami terus hidup sesuai dengan kebenaran. Sebab itu Tuhan tolong, terus selidiki hati kami, terus lihat kami supaya ketika kami diselidiki kami tahu bahwa Allah melihat perbuatan kami. Kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Karena kami telah melihat kebaikan-Mu yang gak pernah habis dalam hidup kami. Sebab itu kami mau terus berjuang. Untuk kami terus hidup sebagai anak-anak kerajaan. Selidiki aku. Selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Katakan selidiki aku. Selidiki aku. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Kan telah kulihat, Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. saya undang kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Katakan Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Katakan telah kulihat. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap
Sama-sama diberkati ya, Tuhan angkat tangan. Haleluya. Oke, ada pengumuman. Oh ya, dipersilakan duduk kembali. Mari kita sudah selesai. Oke, pengumumannya cuma 2. Yang pertama, untuk tumpeng, hari ini teman-teman patungannya tolong jangan lupa bayar ya. Sebesar berapa? 20.000. Ntar dipotong ya. Konsepnya jangan dibocorin ke mak bapak ya. Oh, terus satu lagi. Oh, tenang, konsepnya waktu kita meeting kamu nggak ada, DM nggak ada. Terus satu lagi, jadi nanti kita itu ternyata menghiasnya itu kayak master chef. Jadi 2 orang masuk, 10 menit keluar, ganti orang. Gitu. Jadi nanti yang kemarin jadi penghias, nanti meeting lagi ya. Di konsepnya dimatengin. Oke. Itu terus yang berikutnya apa lagi? Gak ada lagi ya pengumuman. Oh ya, di bawah. Oh ya, seminar supaya standar. Nanti minggu depan ada seminar pukul 18.30. Teman-teman tolong ikut. Seperti biasa. Oh ya, kemarin Edo menang ya, belum ada hadiahnya. Ntar hadiahnya ingat nih. Seperti biasa ada lomba untuk seminar bagi teman-teman yang punya pertanyaan dan pertanyaannya dibacakan. Nanti akan ada hadiah dari Ko Anton. Nanti bulan depannya yang ngasih hadiah Ko Sanjaya, dikasih roti. Oke, ya jadi teman-teman bisa ikut. Ini seminar etika Kristen, ini yang nggak akan teman-teman dapatkan di ibadah biasa di khotbah. Kita kalau pendalaman Alkitab pasti temanya beda dan yang oke, itu. Dan nanti setelah pulang teman-teman jangan lupa bayar uang tumpeng. Dan yang kedua, ada berkat dari Bude yang lagi ulang tahun, ada jajanan pasar. Yeay. Nanti teman-teman boleh nikmatin sambil fellowship sambil diskusi. Udah, oke, itu aja. Gak ada yang ulang tahun? Gak ada yang ulang tahun ya? No. Oh, gak ada. Devin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Sekali lagi kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami ucap syukur Tuhan buat hari ini. Engkau sudah sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya itu menjadi peringatan buat kami, menjadi tuntunan buat setiap kami dalam setiap kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah sukacita yang dari Bapa Surgawi turun atas kami semua. Dan kalau sebentar kami akan pulang kembali ke tempat masing-masing, biarlah kiranya penyertaan perlindungan Tuhan bersama dengan kami, sehingga kami sampai di tempat kami masing-masing tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa di surga. Sebelum kami pergi, sebelum kami pulang, sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami rindu berkat daripada Engkau. Kita angkatan kita berkat Tuhan. Tuhan melindungi Engkau dan Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyertai Engkau dengan wajahnya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajahnya kepadamu dan beri Engkau damai sejahtera. Biarlah kiranya berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas salib, menebus dosa-dosa kita semua, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus yang manis, yang lembut, yang terus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Sebelum kita berkat, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.